Selamat pagi semuanya. Ini adalah video tutorial untuk melakukan alokasi lahan menggunakan hexagon tessellation yang dapat berguna untuk mempermudah peletakan dan pengukuran lahannya. Jadi pertama-tama buka guna lahan dari wilayah atau kota kalian. Kalau di sini menggunakan Kabupaten Kulon Progo, dan juga untuk sekalian memfollow up dari hasil tutorial kemarin. Nah, jadi karena kemarin mengerjakan tentang mencari lahan permukiman, jadi ini studi kasusnya adalah untuk menemukan lahan permukiman mana yang terbaik untuk dialokasikan. Nah, untuk buka hasil kemarin, buka hasil weighted overlay yang kemarin yang udah dikerjain. Nah, diusahakan weighted itu di atas line use, jadi bisa kelihatan proyeksi mana yang terbaik nantinya. Nah, ini kan raster. Untuk mengerjakan hexagon tessellation itu harus menggunakan polygon. Setnya harus polygon, jadi di-convert dulu dari raster ke polygon. Jadi di-search saja raster polygon, diklik, terus ditaruh di tempat yang rapi. Oke. Dan ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dan bisa cepat juga. Saya remove dulu. Nah, ini kan hasil WO yang udah di polygon. Dilihat dulu warnanya supaya kelihatan mana yang lebih bagus dan mana yang lebih buruk, akan gradasi. Nah, jadi nanti untuk alokasi permukiman ditempatkan pada hasil yang lebih tinggi, yaitu nomor 9. Itu di tengah-tengah sini. Nah, rasternya nggak dipakai lagi. Nah, supaya kelihatan sama guna lahan yang udah ada, klik kanan, properties. Nah, di display ini transparansinya ditinggiin supaya nanti pas melakukan hexagon itu bisa diasumsikan lahan terbaik, hasil terbaik sama guna lahannya itu kelihatan. Jadi kalau misalkan kayak gini doang, nanti nggak kelihatan bawahnya itu apa sebenarnya. Jadi menghindari bentrokan lahan. Misalkan aku pakai 30%, ini terserah ya, nggak harus 30, sesuai dengan kondisi warna masing-masing. Nah, jadi ini permukiman di sini. Ini sebuah kota. Nah, nanti diperkirakan yang baru itu akan ada di dekat-dekat permukiman existing. Nah, setelah ditransparansikan, tambahin dulu hexagonnya. Buka toolbox, klik kanan add toolbox. Nah, ini nanti toolbox itu ada di link ugm.id/hexagon tessellation open. Jadi ini menambah toolbox yang nggak ada di dalam bawaan ArcGIS. Jadi untuk kerjanya, buka tessellation, create hexagon tessellation. Nah, itu sedianya. Nggak bisa kalau pakai raster tadi. Jadi harus pakai sedianya, itu harus pakai yang terbaik. Maksudnya pakai polygon, menggunakan polygon yang menyatakan kondisi lahan terbaik. Nah, ini hexagon side length. Oh ya, untuk memahami ini, jadi side length itu menyatakan sisi dari hexagon. Sisinya sama
dan itu bukan luas, bukan menyatakan luas heksagon. Jadi untuk mengetahui luas heksagon itu kita pertama uh, asumsikan mana luas heksagon yang akan dipakai nantinya. Misalkan luasnya itu satu heksagon bakal menjadi 100 meter persegi. Nah, dihitung dulu sampai temu S kuadrat. S ini. Nah, S-nya ini yang dipakai di hexagon tessellation. Bukan luasnya. Dan luasnya itu kalau bisa dipakai yang kira-kira untuk alokasi lahan lainnya itu sama. Misalkan kan luas kebutuhan lahannya kan beda-beda. Nah, itu harus disamain dulu mana yang paling masuk biar nggak ribet nanti ngitungnya. Jadi diambil S-nya. Kembali ke ArcGIS. Nah, misalkan sisinya itu 300. Ini cuma contoh, jadi aku nggak usah ngitung. Terus namanya itu adalah bikin nama baru. Untuk lengkapnya ada di panduan di PDF. Semakin kecil sisinya maka prosesnya bakal lebih lama. Karena butuh hexagon yang lebih detail. Kalau misalkan lebih besar itu lebih cepat. Nah, semuanya akan dijadikan hexagon untuk melakukan alokasi. Jadi biar asumsi titik-titiknya itu lebih akurat. Nah, sebelum masuk ke dalam editor mode, bikin tabel yang menyatakan guna lahan baru. Jadi dengan proses nambah tabel biasa, ini kan menyatakan guna lahan yang baru. Jadi dibuat yang kayak tadi dulu. Nah, setelah itu baru lakukan editing untuk hexagonnya. Nah, misalkan hexagonnya itu saya cuma butuh 7. Jadi luas kebutuhan dibagi sama luas hexagon itu menghasilkan 7 hexagon. Nah, 7 ini dinamain dulu sesuai dengan lahan yang diinginkan, lahan yang dicari, lahan yang dibutuhkan. Ini kan permukiman. Nah, ini udah jadi lahan permukiman baru nantinya. Terus stop editing, save dulu, baru stop. Nah, dalam hexagon ini klik kanan, open attribute table, biar kita tahu mana jadi permukiman dan nanti bisa diintegrasikan dengan guna lahan yang existing. Jadi nanti dalam guna lahan yang terbarukan yang kalian kerjakan nanti sudah ada guna lahan yang dialokasikan, guna lahan yang baru diintegrasikan. Nah, misalkan permukiman 7, di select dulu tadi ini, di shift terus sampai 7. Nah, terus bikin SAP baru yang menyatakan SAP permukiman baru. Nah, gunanya itu biar menerjemahkan hexagon doang ini menjadi poligon sendiri. Jadi kalau misalkan hexagon yang udah selesai dan WO-nya udah selesai, maka akan terbentuk guna lahan yang baru dengan menggunakan pewarnaan yang serupa. Maka dalam peta ini sudah terdapat alokasi permukiman baru. Seperti itu. Dan untuk melakukan alokasi untuk guna lahan lainnya bisa diulang dengan cara yang sama tadi. Sekian dari video tutorial ini. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.